Hai, jumpa lagi dengan Member Pramuka Solang dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan mengajar Anda tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum saya menjelaskan secara lebih lagi, silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar ini merupakan perwujudan sikap demokrasi. Nah, contoh lainnya yaitu misalkan di keluarga. Misalkan keluarga Anda ada persoalan, ada masalah yang harus diselesaikan, dan ayah atau ibu Anda meminta pendapat kepada Anda atau adik Anda atau kakak atau saudara Anda bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini berarti semua sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, pasti ada pendapat yang sama, ada pendapat yang berbeda. Nah, meskipun berbeda, kita harus belajar untuk menghargai, menghormati setiap pendapat yang sudah disampaikan, yang kita dengar. Karena kalau kita tidak menghargai, itu artinya sikap demokrasi tidak terwujud. Jadi yang dimaksud dengan sikap demokrasi, kita diberikan kebebasan berpendapat, tetapi kita juga harus belajar untuk menghormati dan menghargai setiap pendapat yang sudah disampaikan sekalipun itu berbeda. Nah, dengan demikian, sikap demokrasi di tengah-tengah keluarga telah diwujudkan. Nah, contoh juga dalam lingkungan sekolah. Misalkan, saya kan sebagai seorang guru, setelah mengajar, memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, atau berdiskusi, atau memberikan tanggapan. Dan saya sebagai guru harus menghargai, menghormati pendapat Anda. Jangan karena saya sebagai seorang guru kemudian saya berpikir bahwa oh itu salah, saya lebih benar karena saya guru. Tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar untuk menghargai, menghormati setiap pendapat, tanggapan yang disampaikan. Dengan demikian, demokrasi atau sikap demokrasi di sekolah telah diwujudkan. Nah, kalau dalam negara juga, misalkan pemilihan umum, ya, harus jujur dan adil. Nah, misalkan saya pilih nomor 1, Anda pilih nomor 2, yang lain pilih nomor 3. Nah, jangan seolah-olah kita menunjuk bahwa pilihan kami itu salah, pilihan kami itu nggak benar, gitu. Tapi kita harus menghargai apapun yang dia pilih, gitu. Dengan demikian, sikap demokrasi dalam negara telah diwujudkan. Jadi kita harus belajar untuk saling menghargai ya, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, itulah contoh sikap perwujudan demokrasi di negara Indonesia. Dan pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Kalau tadi kan itu perwujudan dari sikap demokrasi. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, kita akan belajar tentang hakikat demokrasi. Berikut ini. Baik, kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat dan wakil-wakil yang mereka pilih di bawah pemilihan bebas. Sedangkan menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan
untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Itulah hakikat demokrasi. Dan kita akan bahas kedua, yaitu klasifikasi demokrasi. Dalam pelaksanaan demokrasi, berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berikutnya, bentuk demokrasi berdasarkan ideologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Dan selanjutnya, bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dibedakan juga menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Itulah klasifikasi demokrasi. Kita lanjut. Ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip-prinsip sebagai berikut: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Itu prinsip-prinsip demokrasi.
Ada juga prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Alamudi itu ada di buku cetak. Tapi saya hanya memberikan satu saja ya, menurut ahli Henry B. Mayo yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian pembelajaran kita di saat ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari di saat ini bermanfaat, berguna bagi masa depan Anda. Dan mohon dipelajari kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.